Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa afdal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wad din. Ashab al-fadilah, hadaratul ulama wal masyayikh wal asatidh, sadati wa sayyidati, anisat ashabi wa jumalai, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, manusia itu makhluk yang paling mulia. Tidak pandang bulu, putih atau hitam, mancung atau pesek, cantik apa enggak cantik, langsing apa gembrot. Semua manusia makhluk yang paling mulia. Lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin. Bahkan lebih mulia daripada malaikat. Ganteng atau orang ganteng, gagah atau orang gagah, lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk Allah yang siap menerima amanah. Lainnya angkat tangan, manusia sanggup menerima amanah dari Allah. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Artinya, saya tawarkan amanah kepada langit, gunung, bumi, alam semesta, semuanya menolak, boten sanggup menerima amanah dari Allah. Wa hamalahal insan, orang sanggup, angkatan, siap sanggup. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, berpotensi, cenderung berpotensi sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya mentok sudah, pol. Padahal manusia punya potensi kurang ajar dan bodoh, tapi manusia dipercaya membawa amanah oleh Allah. Pertanyaannya, amanah apakah itu? Nah, amanah ada dua. Ada berapa? Ada yang langsung dari Allah di langit, amanah ilahiyah samawiyah. Siapapun tidak boleh merubah, menambah, mengurangi. Hatta Rasulullah nggak boleh. Siapapun. Yaitu agama. Apa? Agama. Agama isinya dua. Satu,
akidah, dua syariah. Akidah menyangkut kepercayaan. Kita semua orang Islam percaya dengan rukun iman ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Tidak boleh ada kiai nambahi rukun iman jadi 7, boleh enggak? Mengurangi jadi 5, boleh tidak? Siapapun enggak boleh. Hatta Rasulullah enggak boleh. Itu merupakan amanah ilahiyah, amanah dari Allah langsung dari langit. Nah, agama, akidah itu keyakinan kita bahwa Allah ada dengan segala kekuasaannya. Nah, kita yakin bukan hanya ucapan di bibir, tapi yakin dari hati. Kalau tanglet jenengan percaya mboten tentang Gusti Allah. Yang jawab, yang keras jawab. Percaya mboten? Kata siapa? Tidak boleh jawab kata kiai. Enggak boleh. Kalau keyakinan jawabnya kata saya. Kata siapa? Jare sopo? Jare aku. Ya, Allah ada apa enggak? Kata siapa? Kata saya. Gula rasanya apa? Manis. Kata siapa? Kata saya. Garam rasanya apa? Asik. Kata siapa? Iya, masa kata orang lain gak jare-jare ini. Habar-habarnya Allah yono. Jare-jare ini. Jare-jare ini aku kurungu-kurungu Allah yono. Gitu. Enggak boleh. Harus saya yakin Allah itu ada. Betul nggih? Ini ku namanya akidah, sudah keyakinan. Rukun iman ada 6. Siapapun tidak boleh menambahi, enggak boleh ngurangi. Iman pada Allah, iman pada malaikatnya, iman pada para utusan Nabi dan utusannya, iman pada kitab suci, iman pada hari akhirat. Wah, nanti ada hari akhirat, kehidupan yang selanjutnya yang abadi, dan percaya bahwa baik buruk positif negatif semuanya dari Allah. Itu 6. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi oleh siapapun. Nomor 2, syariah. Tadi akidah apa ya? Agama ini akidah. Nomor 2, syariah. Ini ringkas mawon. Syariah itu rukun Islam. Ada 5. Banyak apa sudah lah. Rukun Islam harus kita amalkan. Iqamis shalah. Harus kita bangun sholat. Jadi sholat itu iqamus shalah. Bukan amalus sholah. Coba. Lakoni sholat. Betul. Membangun sholat. Itu apa artinya itu? Artinya iqamus shalah adalah semua masyarakat harus sholat semua. Itu baru iqamus shalah. Kalau bapaknya sholat, ibu sholat, mantu nggak sholat, belum iqamus shalah. Jadi bapak, ibu, anak, mantu, supir, pembantu di belakang, semuanya harus sholat. Ini namanya iqamus sholat. Ayo kita usahakan bapak sholat, ibu sholat, anak sholat, mantu sholat, pembantu supir sholat, baru ini namanya iqamus sholat. Yang kedua, amanah tidak 2. Yang kedua, amanah insaniyah. Amanah yang kedua ini harus berubah. Bukan hanya boleh, harus berubah. Harus berkembang. Kalau tadi agama nggak boleh. Rukun iman, rukun Islam nggak boleh. Siapapun merubah. Yang kedua ini harus berkembang, berubah.
Ada dua isinya bahasa Arabnya. Satu, thaqafah, apa? Thaqafah. Dua, hadarah. Dua apa? Hadarah. Thaqafah itu apa? Pendidikan, kesehatan, ketertiban, undang-undang, peraturan, itu namanya thaqafah semuanya. Ya, kalau desa ini semuanya sarjana, semuanya taat aturan, semuanya taat undang-undang, namanya masyarakatnya sudah mutsaqaf, berperadaban. Paham? Masyarakatnya pinter kabeh, masyarakatnya sadar undang-undang, taat hukum, taat aturan, pandang bulu, namanya masyarakat mutsaqaf yang sudah thaqafah. Misalkan kalau contohkan di Jepang akidahnya buatan Islam, syariah buatan Islam, tapi thaqafahnya, pendidikannya maju, sadar aturan, sadar undang-undang, tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka, bukan, gak ngerti rokok orang Jepang, tapi sadar dari hati bahwa korupsi melanggar undang-undang. Saya sebagai orang yang beradab tidak mungkin korupsi. Nah, itu namanya thaqafah namanya. Tidak ada yang melanggar hukum. Di Tokyo itu walaupun rabe seperti apa, tidak ada polisi ngatur jalan, gak ada. Betul kan, polisi ngatur mobil di jalan. Kenapa? Supir tertib semua. Supir tertib semua. Pun. Saya pernah pergi ke Australia. Karena cucu saya di Australia. Nah, setelah ceramah di masjid, ada masjid Islam. Setelah ceramah masjid, belanja oleh-oleh. Besok mau pulang. Ternyata setelah sampai ke hotel, saya lupa HP ketinggalan. Aduh, udah hilang ya wis, tak boleh ora ono wis nanti boleh betul nonton. Wis hilang. Saya suruh pulang ke Jakarta beli lagi lah. Tiba-tiba jam 9:30 malam ada orang ngetok pintu kamar hotel saya. Saya buka, petugas hotel, dan ada orang laki-laki satu membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di warung saya, di toko saya. Namanya thaqafah. Apa namanya? Ayo, mulai besok kita tegakkan. Kita peradaban kita bangun. Kemajuan, kesadaran bermasyarakat, kesadaran taat aturan, kesadaran menegakkan hukum, keadilan. Ayo kita rame-rame agar kita menjadi masyarakat yang mutsaqaf. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 18 jam dari Jakarta. Bersama dengan 6 ormas. Muhammadiyah ada, Al-Irsyad wonten, Kulo NU pun. Di negara Mali, ibu kotanya namanya Timbuktu. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman. Mobil ditinggal di luar sana di pinggir jalan. Kuncinya buat dicabut. Kunci sepeda motor lu gantung gak dicabut. Dicoba di sini aja, coba gitu. Dicoba di sini coba ya. Oke, malam ini nanti dicoba ya. Sepeda motor gak usah masuk rumah, coba ya. Itu namanya kesadaran thaqafah. Nah, itu harus berkembang kalau kita ingin menjadi masyarakat yang berperadaban, berpancasila, sadar kehidupan bersama, saling menghormati, saling menjaga keamanannya, keselamatannya, walaupun terhadap non-muslim. Coba ayat Quran berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm
kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan sekali-kali mencaci maki non-muslim. Dakwah-dakwah dengan bahasa yang bukan mencaci maki, jangan. Tidak boleh mencaci maki orang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Betul boleh? Enggak boleh. Quran yang melarang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki, menghina orang yang tidak menyembah Allah. Kita harus dakwah, mengajak mereka masuk Islam, tapi caranya bukan dengan mencaci maki. Nabi tegas, Rasulullah lebih tegas lagi. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Wa man kuntu khasbahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, nanti di akhirat, di hari kiamat, berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan masuk surga. Coba, Rasulullah begitu. Siapa orang membunuh non-muslim, apalagi membunuh muslim. Barang siapa membunuh non-muslim, nanti di akhirat berhadapan dengan saya, kata Rasulullah. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, lam yashumma raihatal jannah, tidak akan masuk surga. Paham betul? Namanya thaqafah. Quran memerintahkan kita agar semuanya cerdas. Umat Islam, umat yang cerdas, umat yang pintar, tidak boleh bodoh, nggak boleh buta huruf. Quran menegaskan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kalau ente mau benar, kalau kamu mau benar dalam hal apa saja, berdagang, berbisnis, membangun gedung, bertani, beternak, apalagi agama. Kalau ente yang benar harus berdasarkan ilmu. Benar apa? Wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Kalau kamu ngerti, mingkem. Ojo melok ngomong. Wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Kalau kamu ngerti, mingkem. Serapat. Contoh kula. Kula mboten nate ngomong komputer, moneter, perbankan, pertanian, peternakan. Kula mboten bidang, mboten ngerti kula. Jenengan sepeda motor rusak digawa teng kula supaya kula dandani, kula iso buka enggak iso masang bakal tambah rusak. Saya bukan dokter. Jenengan sakit dugi teng kula tambah loro malah bakal tambah nemen lorane. Jadi kalau agama barangkali dikit-dikit saya bisa lah. Bisa. Kalau nggak bisa saya tanya pada yang lebih alim lagi. Saya bidangnya agama. Ya wis agama. Suang-suli pun sebaliknya yang bukan jurusan agama, insinyur, sarjana hukum, dokter, jangan bicara agama. Nanti salah semua. Maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah, ziarah kubur musyrik, tawassul musyrik. Lah ini gara-gara pesantren kilat 2 minggu langsung fatwa ini. Pesan kilatnya bagus, tapi jangan fatwa. Membaca Quran terjemahan bagus. Bagi orang yang nggak bisa baca Quran, sudah insinyur, dokter, ingin ngerti Quran, ayo monggo terjemahan dibaca. Tapi kalau sudah baca terjemahan Quran, bukan berarti sudah pinter paham Quran, dereng. Bukan berarti paham Quran. Baru baca terjemahan, fatwa. Wajah itu orang kafir kita bunuhin. Nah ini baca hadis Bukhari terjemahan, monggo saya ingin tahu hadis Bukhari pakai terjemahan bahasa Indonesia, monggo.
Tapi kalau sudah baca terjemahan Bukhari, jangan merasa sudah pinter hadis. Paham boten? Itu bidangnya saya, itu bidang kiai-kiai, itu tafsir hadis bidangnya kiai-kiai. Jangan sampai yang bukan kiai ikut ngomong. Paham? Ya, nanti salah semua. Misalkan Maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi itu isinya itu menyanjung-nyanjung, muji-muji Rasulullah. Masa orang oleh Quran saja memuji Rasulullah kok. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sungguh orang berakhlak mulia. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Engkau Muhammad orang sangat sayang kepada seluruh umat yang mukmin. Ya Allah, Quran saja memuji Rasulullah, masa umatnya orang oleh? Saya nggak masuk akal. Saya heran tuh. Kalau ada orang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, saya tuh heran tuh. Berarti dia nggak paham Islam dia. Nah, suatu ketika ada sahabat muji-muji Rasulullah, bukan dilarang, malah Rasulullah ngasih hadiah, sorbannya lagi dipakai. Namanya Ka'ab bin Zuhair memuji Rasulullah. Baru saja selesai ngimami sholat subuh. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu sulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idhani. Walhasil orang ini memuji-muji engkau Rasulullah, pemimpin besar, pemimpin yang sukses, pemimpin agung yang mulia, dihormati oleh umat, dan engkau diikuti oleh pengikut yang gagah berani berhati tulus. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Beliau tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, boten niku, boten. Malah yang muji-muji itu dikasih selimut yang sedang dipakai. Selimutnya lurik-lurik, bergaris-garis. Nah, sampai sekarang kalau nggak percaya masih ada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Bagi yang tidak percaya, ayo ke Turki dengan saya. Tiketnya tunggu dewe, masa apa yang dikatin? Percaya betul. Masih ada tuh selimut lurik-lurik yang dulu diberikan Rasulullah kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji beliau. Jadi Nabi Muhammad dipuji-puji itu sudah lama, sejak zaman sahabat. Bukan barang baru, bukan bid'ah. Itu maknanya baru. Itu bukan barang baru, bid'ah. Tawassul. Teng Qur'ane wonten, Pak. Jaluk tulung karo Kanjeng Nabi, ini Qur'ane wonten. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya banyak dosanya, datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan Rasulullah ikut mendukung istighfarnya orang itu, maka Allah pasti memaafkan kesalahan dosanya orang itu. Syaratnya Rasulullah ikut mendukung. Jenengan umroh ke Madinah, istighfar datang Rasulullah di depannya Rasulullah. Lajeng Rasulullah mendukung ACC apa? Kalau setuju orang ini diampuni dosanya, maka Allah pasti ngapur dosanya. Jadi artinya apa? Artinya Rasulullah diberi hak oleh Allah menolong, memberikan syafaat kepada siapapun
yang dia kehendaki. Itu Quran. Nah kalau Mbah Mutamakin, tahu semua Mutamakin, ya orang-orang Quran yang bukan Nabi. Kalau ke Sunan Ampel, Sunan Kudus, ya orang-orang Quran yang bukan Nabi. Tapi di Quran ada man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali seizin Allah. Siapa tahu Mbok Menawa Mbah Mutamakin salah satu orang yang diberi izin memberi pertolongan kepada kita. Tapi secara tegas Mbah Mutamakin yang menteri wonten bukan Nabi. Tapi di Qur'annya orang yang mendapatkan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat bisa memberi syafaat. Sopo weruh Mbah Mutamakin, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Orang-orang yang diberi izin oleh Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Terserah percaya ngoten-ngoten monggo, boten percaya boten napa-napa. Kula dhewe sing percaya boten merois, ben sekali syafaat kula tok dhewean. Percaya boten? Percaya boten? Nek mboten apa, biar saya saja yang percaya. Biar nanti syafaatnya para wali gak aku tok siji wis. Monggo. Jadi suatu ketika ada satu suku, ya kecamatan lah, kalau sekarang kecamatan gampang pun. Namanya kecamatan Mudor. Seluruh kecamatan Mudor itu mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, wong edan. Muhammad Sahir, tukang sihir. Muhammad Syair, tukang nyanyi, Quran maksudnya. Akhirnya Rasulullah mendoakan, Allahumma ij'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Itu apa? 7 tahun paceklik. Zaman Nabi Yusuf kan? Dan Nabi Yusuf 7 tahun paceklik. Betul. Suku Mudor 7 tahun. Gak ada hujan, gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras. Akhirnya terpaksa Dugi datang Madinah. Dipimpin ketua sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Loh, Mudor kesini biasanya caci maki kok kayaknya apa ini? Arep ngebom apa? Jadi Nabi nak tanya, mau apa kesini? Ada apa kesini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli wala syai'an mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhijil fasli fa anta li dunyana wa anta li dinina tu'ammalu lid dunya wal akhiril fasli. Kami datang kepada Muhammad litarhamana, agar engkau merahmati kami. Coba. Orang ini minta rahmat kepada siapa? Kepada siapa? Rasulullah. Orang ini minta rahmat kepada Rasulullah. Gak dilarang tuh, gak dilarang. Nabi gak jawab, jangan minta rahmat sama saya. Bid'ah, musyrik, buatan itu. Dibiarkan. Kami datang kepada Muhammad mengadu. 7 tahun gak ada gandum. Tidak yang bisa kami makan kecuali rumput handol yang pahit itu. Gak ada jagung, gak ada makan, gak ada air. Fa anta lid dunyana wa anta lid dinina. Engkau harapan kami untuk urusan agama, urusan dunia. Akhirnya Rasulullah mendoakan, Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan kepada suku Mudar, hujan bawa rahmat dan bawa berkah. Jangan hujan bawa malapetaka, banjir atau longsor. Orang ini rombongan masih di Madinah, di Mudar sana sudah hujan. Percaya mboten?
Ada yang tanya saya, ente cerita gitu dari mana sih? Saya jawab dari kitab tarikh, kitab sejarah. Saya baca tarikh gak ada tuh. Saya tanya, kitab yang saya baca apa? Khulasatun Nuril Yakin. Yang 65 halaman itu, yang gak ada mas. Itu pelajaran sanawiyah. Khulasatun Nuril Yakin. Kalau mau ceritain seperti begini, baca kitab tarikh namanya Al-Kamil Fit Tarikh, karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk, karangan Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, 10 jilid. Baru tahu ada cerita itu. Yang bacanya terjemahan apa? Khulasatun Nuril Yakin. Dikira udah paham tarikh, dikira sudah cukup paham tarikh. Ya Allah, monggo. Oleh karena itu, yang bukan ahlinya jangan ikut bicara. Betul ya? Dokter, insinyur, sarjana hukum, jangan bicara agama. Salah semua nanti. Agama ada bidangnya sendiri, ada ahlinya sendiri. Nah, kulo mau nek sakit yang dokter, kulo mau mobil kulo rusak ke bengkel. Paham? Kulo mau mobil rusak cepet ke bengkel, gak bisa dandani sendiri. Masing-masing punya ilmu, punya bidang ilmu masing-masing. Lah oleh karena itu, mari pendidik harus kita bangun dengan baik. Namanya thaqafah. Islam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter iku wajib. Pinter iku? Jawab, pinter itu? Kalau pinter wajib berarti dosa, berarti bodoh dosa. Ayo, pinter itu? Bodoh dosa. Pun paham pun termun. Jenengan sekeliwat anak jenengan sekeliwat pinter kabeh lah. Kira-kira sak kembang kabeh, rata-rata dokter Andes, rata-rata insinyur, rata-rata sarjana hukum. Siap? Namanya membangun thaqafah. Bon. Yang kedua isinya hadarah, kemajuan dalam kehidupan, welfare, kesejahteraan. Ini juga perintah agama Islam. Perintah agama Islam, Pak. Contoh, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Coba Quran itu. Ojo sampai ente meninggal dunia meninggalkan anak yang diafan melarat. Usahakan saya mati meninggalkan anak cucu sejahtera, mewarisi, menikmati harta yang saya wariskan itu. Itu perintah Quran itu. Paham? Ya artinya apa? Artinya kita orang Islam tidak boleh ketinggalan membangun ekonomi, membangun kesejahteraan hidup ini. Tidak boleh ada orang yang melarat, gak boleh. Harus kaya. Harus apa? Jawab, harus kaya itu wajib, melarat itu? Jawab. Kaya, melarat, dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur, kata Allah, saya tegaskan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Jenengan harusnya kaya jenengan, duit tambang timah, duit tambang nikel, duit tambang batu bara, duit tambang minyak gas, duit tambang apalagi boksit, granit, mangan, besi, tembaga. Sebenarnya panjenengan yang harus punya betul panjenengan. Gak ada betul? Gak ada tambang batu bara betul? Mas, tambang mana? Dosa gak itu? Allah menegaskan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Soleh butuh kaya ini sebenarnya.
Jadi kaya itu wajib, melarat dosa. Sayyidina Utsman, nih, Sayyidina Utsman, sahabat Utsman yang sudah pasti masuk surga, ada 10 orang. Disuruh dikasih tahu, kamu tuh pasti masuk surga, ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Bu, pirang karung, bu pirang karung. Yang jelas diangkut dengan berapa? 700 gandum disedekahkan. Mau dibeli oleh orang Yahudi dikasih untung 100%. Enggak saya jual, saya sedekahkan. Karena apa? Ya karena kaya. Ayo panjenengan pernah sedekah beras pirang karung? Jawab, panjenengan pernah sedekah beras pirang karung? Nah, karena melarat kan, cuma jenengan kaya bisa sedekah. Nah, oleh karena itu sahabat kaya, sahabat Sa'ad kaya, Waqqas kebunnya banyak, Abdurrahman bin Auf kaya, dagang pedagang di pasar. Itu mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Dari sisi kebutuhan dana, beliau-beliau yang siap. Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya beberapa. Sayyidina Utsman, Abu Bakar juga. Sayyidina Abu Bakar agak kaya lah. Yang melarat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melarat. Sayyidina Abu Bakar kaya, Utsman lebih kaya lagi. Umar, Ali melarat. Jadi, Masya Allah, Kanjeng Nabi mawon menyiapkan perjuangan sahabat yang siap dengan uang. Lah ilmu dibantu dengan proposal. Nggih bener. Kok nggih banter banget nggih. Padahal Kanjeng Nabi waktu Mi'raj ningali melihat ada orang laki-laki bangun dari kuburan. Bangun. Gede dhuwur gagah. Setelah didekati pipinya kropos bolong, orang dagingnya, mukanya nggak ada dagingnya. Kanjeng Nabi kaget, ya Jibril, man huwa ya Jibril, itu siapa Jibril? Wong gede dulu gagah kok mukanya bolong. Jawabnya, oh itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang, saya itu. Ya, yang rajin minta-minta sumbangan. Bahasa kita ngoten, yang rajin minta-minta sumbangan. Oleh karena itu kita orang NU terutama harus kaya. Harus apa? Bangun masjid kalau duit, bangun madrasah kalau duit, bangun pesantren kalau duit, memberangkatkan anak ke pesantren kalau duit, bantu orang tetangga kecelakaan atau sakit atau apa kalau duit, hormati tamu kiai atau mertua kalau duit, menyempurnakan Islam kita pergi haji kalau berarti kita harus kaya. Musala masjid harus bagus. Toiletnya harus harum baunya. Kadang-kadang musala orang Islam ini toiletnya kalah kalau toiletnya pom bensin. Pom bensin bersih baunya harum toiletnya. Bosannya musala, Masya Allah, kuning. Lantai itu kuning. Cuma 2 tapak kaki yang gak kuning. Hanya kuning. Baunya petek, campur terasi, campur ikan asin baunya itu. Isi banyunya sidik, asap, ciduke bolong. Alah, Masya Allah, itu musola kita itu. Coba lihat bangunan-bangunan yang lain mewah. Bukan berarti kita benci gereja mewah, gereja indah. Bukan berarti kita benci, enggak. Coba bandingkan. Mari kita sadar kita ini harus sejahtera, harus kaya. Paham betul? Ada wajib zakat, infak, sedekah, jariyah, nazar, hibah. Itu semua dengan uang itu. Kekayaan. Bon. Syekh Abdul Qadir Jailani. Mireng namanya niku, Mireng namanya niku. Wali kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Hasan Rifai, dan Said Ahmad Badawi. Wali itu ada 4 yang besar wali kutub.
Syekh Abdul Qadir Jilani suatu ketika orang Baghdad pergi ke Mesir ziarah kubur Imam Syafi'i. Coba wali kutub ziarah, ada orang SAG sergem ziarah. Baru apa? SAG sarjana alam sergem ziarah. Syekh Abdul Qadir Jilani wali kutub ziarah datang Imam Syafi'i teng dusun Fustot namanya. Kairo pinggiran, pinggir kota Kairo. Ya, berikut tahlil, rampung tahlil, melihat masyarakat sekitar situ melarat-melarat. Akeh orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar. Dihibahkan kepada penduduk Fustot, namanya dusun Fustot namanya. Sekitar kuburan Syafi'i sampai sekarang masih wonten 4 lantai rusun dan gerbang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi beliau itu wali sugih loman, panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Sugih ora. Loman boten. Ya Allah, ora kabeh. Ora kabeh wali duduk, roman ora, sugih mboten. Itu. Monggo, mari kita semangat ya membangun ekonomi kita. Kerja keras agar kita mampu mandiri. Kiai Wahab ketika menyebarkan NU, menselesaikan NU sampai ke Palembang. Loh, pas itu saya ke Palembang. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh. Aslinya orang Semarang, dia tinggal di Palembang. Berdiri NU di Palembang, ke Pandeglang, Menes, Banten, jumpa Ki Abdul Rahman, berdiri NU di Banten, ke Betawi, Jakarta asli, Guru Marzuki, Cipinang, berdiri NU di Jakarta, ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Ajengan Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor, ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Cirebon, Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Masum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, dan Cepu Kiai Usman sampai ke Lombok Tengah. Lombok berdiri NU di Lombok Tengah. Kiai Hasim dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter zaman Samono, zaman tahun 30-an lah, sampai tahun 40. Kiai Wahab muter-muter tanpa minta sumbangan, tanpa proposal, uang sendiri itu Kiai Wahab. Jadi NU ini bisa besar, jasanya Kiai Wahab, cara berjuang, malan, wa fikran, wa ilman. Ilmunya, pikirannya, tenaganya, duitnya untuk NU. Itu Kiai Wahab. Nah, panjenengan siap buatan? Banyak siap buatan berjuang itu niku? Buatan jawab ya. Siap buatan. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu orang himanya besar. Saya tidak mau kalah, harus menang. Itu kan Nabi Muhammad. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Talib, Muhammad, dakwahnya berhenti dulu, kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Apa jawabnya? Cuman jenengan berhenti dulu atau DNU-nya mau dibunuh kamu itu. Kira-kira. Langsung berhenti ya? Tapi Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten betul panjenengan. Orang jawab ya, ngoten betul panjenengan. Tenan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Selawase umurnya itu mboten nate bohong sekalipun. Ada yang ngomong gini, Nabi Muhammad tidak bohong karena Nabi. Kalau awake dhewe dudu Nabi. Jadi sifat sidik, sifat jujur
Bangsa Indonesia sudah kehilangan sifat sidik. Dengan sifat sidik hilang, minyak goreng hilang, MBG hilang, 8 triliun Menteri Kominfo hilang. Gara-gara nggak sidik, 72 triliun Indonesia Surya, Surya Indonesia hilang. Timah selama 10 tahun 300 triliun PT Timah di Bangka Belitung. Pertamina berapa korupsinya? 900 lebih dari 900 triliun. Ini gue tunggu cendol, lep deh gue. Gue tunggu cendol. 1000 triliun kurang sidik. Ya Allah. Apa gara-garanya kehilangan sidik. Coba rumah tangga saja kalau nggak sidik, suaminya nggak sidik, nggak jujur, istri pasti marah. Atau sebaliknya istri nggak jujur, suami pasti marah. Keluarga saya begitu, apalagi negara. Muhammadun thabitul misaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyam. Kan Muhammad itu kalau janji tepat. Tengen kula wonten orang utang janjine 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Nek ditagih ngecak gelut malah, tagih ngecak gelut. Tagih iki ngoten mboten? Mulai besok ayo kita niru Kanjeng Muhammad. Tidak boleh bohong, enggak boleh meleset janji. Ngoten nggih? Siap nggih? Tayyibul akhlaq wasyiyam. Ketika Nabi Muhammad tahun 8 Hijriah datang ke Mekah, menang, tanya Mekah musuhi, ngusir. Saya menang saya ini. Tidak ada balas dendam. Semua saya maafkan. Orang Mekah semua saya maafkan, gak ada balas dendam. Yang menyakiti saya, pernah bandemi saya, melempari batu saya, bunuh Sayyidina Sumayyah, Sayyidatina Sumayyah, bunuh Sayyidina Yasir, menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Coba, jangan ngoten-ngoten, sakit boten, sakit boten. Ada orang pinjam sepeda motor, orang balik, sakit dia dimaafkan. Ada orang nipu jenengan 10 juta, saya maafkan, saged. Nek ana wong nipu jenengan, dongake panjang umur sehat walafiat supaya usaha atau rezeki sugih bayar mangke. Paham ten? Jadi bocah iku nipu awake dhewe 10 juta, tak dongake monggo dagangnya lancar, kurang bayar mangke wis sugih. Tapi dongake modar mati, saya mati malah orang bayar malah. Paham bocah? Oleh karena itu mari kita bangun apa tadi? Thaqafah dan hadharah. Pendidikan, kita disiplin, taat undang-undang peraturan, namanya thaqafah. Kemudian hadharah, semua orang rumahnya 2 lantai semua, mobilnya Innova semua. Siap? Awas nih, kurang mikir masuk orang dia mau motor, awas. Kita harus maju. Islam mendorong kita harus maju. Akidahnya kuat, ibadahnya kuat, sugih dan pintar. Siap? Ini pun namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Siapapun yang akan mengganggu keamanan ketertiban kita lawan. Betul nggih? Siapapun yang berbuat curang, berbuat kurang ajar, sikat. Harus aman, tertib, damai, sejahtera. Lawang betul saja dikunci 24 jam. Jendela mesti dikunci. Sepeda motor gak usah dilebokin nang omah, ning halaman tok. Katanya mau sejak kayak gitu katanya. Nah, dia pun namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wal amal bit taufiq wa ala dzalika kullih bi fadlikal mufdi ila jannatika wa ridha
ma'an nadhur ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Lakal hamdu kal mustaka wa antal musta'an wa bikal musawat wa minkal faraj wa bikal musawat wa minkal faraj wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila mu'adin tahajjamunana am ila a'zamal umurna illam yakun bighadubin alaina fala nubali wa yara anna fatahi awsa'u lana na'udhu bi nuri wajhikal ashhadu an yash'afrat lahu dhulumat wa asal ala amr dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk. Ya Allah, jangan sampai engkau menurunkan bendumu, murkamu ya Allah kepada kita semuanya. Ayyan yana sakhatuk hanya ghadabuk ya arhamar rahimin. Jangan sampai engkau turunkan ghadab, murka, marah, bendu kepada masyarakat. Ya Allah, inna fil dhaqwatina wa kadhahilatina wa hawana an-nas anta rabbuna wal mustad'afin. Engkaulah Tuhan kami dan Tuhannya orang yang dhaif. Ya Ghani ya Hamid ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalikal haram. Berrezeki ya Allah kepada kami rezeki yang halal, jangan rezeki yang haram. Wa fadlika amman siwak, dan janganlah aku bisa minta-minta pada selainmu ya Allah, hanya cukup kepadamu kami minta-minta. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair, la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk, la ya'ti bil hasanati illa anta wal fasiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Rufa'atul jaddi mikal jadd wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Nyuwun pangapunten kalau ada perkataan yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.